Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait soal OTK untuk NPM ganjil yaitu 8.43. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, saya sendiri perkenalkan saya Angela Nadia Luna Putri dengan NPM 24117 dari Paralel C. Perkenalkan, saya Sevika Frisa Aninda dengan NPM 24093 dari Paralel C. Kan nama saya Rayhan Hafiz Pohan dengan NPM 24137 dari Paralel C. Oke, jadi di sini kita akan mengerjakan soal problem 8.4.3 yang dimana ini masih di single effect evaporator. Nah, jadi di sini di soal dijelaskan bahwa data yang kita punya ini tuh sama dengan example 8.4.1 yang ada di buku Genekoplis. Tetapi di sini kita menggunakan tekanan di dalam evaporator atau yang biasa kita sebut dengan P1 itu 41,4 kPa. Nah, jadi kita menggunakan tekanan steam yang sama dan area atau A yang sama dan juga koefisien U yang sama. Nah, jadi di sini ditanyakan di soal A berapa kapasitas dari feed yang baru dengan kondisi yang baru, tetapi dengan komposisi dari liquid yang sama. Apakah produknya akan sama seperti sebelumnya? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Zoom, zoom, zoom. Nah, jadi di sini kita mempunyai data yakni P1 atau tekanan dalam evaporator yakni 41,4 kPa. Nah, dan juga eh, tekanan steam sebesar 143,3 kPa dan juga koefisien U 1704 watt per meter kubik Kelvin. Nah, dan juga di sini ada kita menggunakan mempunyai data A sebesar 149,3 meter kuadrat. Dan juga ada data L, yakni yang dimana itu keluaran dari liquid yang komposisinya sama dengan example 8.4.1, yakni 6048 kg per hour. Dan juga kita mempunyai data CP 4,14 kilojoule per kilogram. Nah, step yang pertama itu kita harus mengetahui kita ingin menggunakan rumus yang mana. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus akumulasi. Nah, di sini F kali HF plus S lambda sama dengan L kali HL dikali V HV. Nah, jadi dari rumus tersebut kita bisa mencari data apa yang ingin kita cari. Nah, kebetulan di situ maaf di soal V-nya sebenarnya tidak ada ya, karena komposisi V itu bakalan berbeda ketika kita masukkan feed yang baru. Nah, jadi step pertama kita mengkonversi P1 atau tekanan di dalam evaporator ke satuan pound force per inch kuadrat. Maka didapatkan T1 yakni sebesar 170,026 Fahrenheit yang kita konversikan ke Kelvin dan didapatkan suhu sebesar 349. Coba scroll ke bawah. Oke, kita Di atas lanjut. masih. Kita lanjut. Jadi di sini ada kita cara mencari HF, yakni HF di mana rumusnya CP kali delta T, yang di mana CP atau koefisien panas itu kita dapatkan dari data yang ada di example 8.4.1. Nah, jadi kita di sini delta T-nya yakni TF min T1 yang di mana TF sudah diketahui di soal sebelumnya dan juga T1 yang kita cari itu hasil mencari dari tabel yang ada di buku McCabe, buku McCabe edisi 7. Appendix Jadi 7. ya, jadi kita dapatkan suhunya sebesar 349,83 Kelvin. Itu sudah hasil dari konversi Fahrenheit yang dimana konversinya 170,026 hasil dari interpolasi. Nah, dan kita mendapatkan HF sebesar minus 160,750 kilojoule per kilogram. Nah, step selanjutnya kita mencari HV. Coba naik ke atas. Ini di bawah. San. Maaf, HP-nya ada ternyata. Jadi di sini HV itu kita bisa mencari HV dengan hasil eh,
tabel yang dimana kita sudah mengetahui tekanan yang ada di evaporator. Nah, ketika kita mengetahui tekanan yang ada di evaporator, otomatis kita bisa mencari eh, entalpi dari evaporator. Nah, entalpi dari vapor. Nah, karena suhu vapor itu sama dengan suhu dari dalam sistem evaporator. Nah, jadi kita menemukan HV sebesar 2317,16 kilojoule per kilogram. Nah, step selanjutnya kita mencari nilai dari S lambda, S dikali lambda. Nah, S dikali lambda itu bisa kita asumsikan dengan Q sama dengan Q, yang di mana Q yang pada ruas kiri itu S kali lambda. Nah, lambda sendiri itu turunan persamaan rumus dari HS min HS. Nah, dan Q yang di sebelah kanan itu U dikali A dikali delta T. Nah, yang dimana kita sudah mengetahui data-data yang ada dan didapatkan hasil sebesar 2.951.755,56 kilojoule per hour. Nah, kita sudah mendapatkan nilai S kali lambda. Nah, setelah kita mendapatkan semua data, kita bisa mencari F. Kita mengasumsikan F itu sama dengan output, input dan output, yang dimana inputnya F sama dengan L plus V. Nah, L kita sudah mengetahui L itu di awal 6048. Nah, 6048. Jadi kita bisa mensubstitusi L menjadi angkanya yang dimana 6048 plus V. Nah, di situ baru kita masuk ke rumus persamaan awal yang akan dilanjutkan oleh teman saya Stan. Oke, baik. Untuk persamaan selanjutnya, seperti yang disebutkan oleh teman saya Raihan tadi, persamaannya yaitu FHF ditambah sama S lambda sama dengan LHL ditambah dengan VHV. Untuk untuk F-nya sendiri itu udah diketahui tadi 6.048 kilogram per hour ditambah dengan HF-nya itu ditambah dengan HF sebanyak negatif 160,7562 kilojoule per kilogram, terus ditambah dengan S alpha itu kok apa sih? S lambda yaitu 2951755,56 kilojoule per hour, terus ditambah dengan L sebesar 60,40 kilogram per jam dikalikan dengan HL-nya didapatkan 0 dan dikali dengan V dan HV-nya yaitu 2317,16 kilojoule per kilogram. Untuk hasilnya sendiri yaitu diperoleh V sebesar 1583,591 kilogram per hour. Terus untuk selanjutnya yaitu mencari nilai F-nya dengan rumus V ditambah dengan L. V-nya yaitu yang diperoleh tadi sebesar 1583,591 kilogram per hour dan ditambah dengan 6.048 kilogram per hour didapatkan F sebesar 7.431,59 kilogram per hour. Lalu selanjutnya untuk soal yang B. Lalu selanjutnya yaitu soal yang B, yang dimana kita diminta untuk memperoleh komposisi produk yang baru jika laju umpannya itu diubah menjadi 18.144 kg per jam. Yang dimana kita pertama-tama akan mencari Q1-nya terlebih dahulu dengan kapasitas laju umpannya yang baru sebesar 18.144 kg per jam, lalu dikalikan dengan CP-nya yaitu 4,14 kilojoule per kilogram dikalikan Kelvin yang diperoleh dari buku Genkoplis, lalu dikalikan dengan delta T yaitu 349,6 Kelvin yang diperoleh dari interpolasi yang datanya dari Genkoplis juga dikurangi dengan 311 Kelvin, lalu didapatkan Q1-nya sebesar 289994 kilojoule per jam. Lalu selanjutnya kita mencari Q maksimalnya diperoleh dari rumus U dikalikan A dikalikan delta T
U-nya dan A itu sama dengan soal sebelumnya, yaitu sebesar 1704 W per meter persegi untuk U-nya, lalu A-nya yaitu sebesar 148,96 meter persegi, lalu delta T-nya itu 383,2 Kelvin dikurangi 349,6 Kelvin. Lalu didapatkan Qmax-nya itu sebesar 8,85286 Watt, lalu dikalikan dengan 3600 menjadi 3,09096 dikalikan 10 pangkat min 6 kilojoule per jam. Lalu dari Q1 dan Q maksimalnya kita bisa memperoleh Q evaporatornya dengan mengurangi Q maksimalnya dengan Q1 didapatkan sebesar 3,09 dikalikan 10 pangkat 10 kilojoule per jam. Nah, kita sudah mendapatkan Q evaporatornya, jadi kita bisa menghitung V-nya dari Q evaporator dibagi dengan lambda. Lambdanya ini didapatkan dari buku Genkoplis Appendix 7, yaitu sebesar 2637,3 kilojoule per kilo, dan Q evaporatornya tadi itu 3,09 dikalikan 10 pangkat 10 kilojoule per jam. Jadi didapatkan V-nya sebesar 11.716 kilogram per jam. Lalu dari V-nya kita bisa mencari L-nya dari persamaan V sama dengan F dikurangi L, lalu didapatkan L-nya itu sebesar 6.428 kilogram per jam. Lalu kita bisa mencari fraksi L-nya yaitu dari persamaan FXF sama dengan LXL, yaitu didapatkan fraksi L-nya sebesar 0,028. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dari kami dalam menjelaskan dan memberikan informasi, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.